Alaihim, alaihim, alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Avenu shalom. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Aveno salam alaihim, Aveno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu apa? 3. Dalam bidang akidah, dia yang disusun Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Abu Hamid. Oh bukan, Abu Hamid itu tasawuf Ustaz. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Mengikut Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Mengikut Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Mengikut Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali. Dan kita kebetulan guru-guru kita belajar mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs, akhlak, kita mengikut yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Akhirnya Ustadz Abdul Somad menanggapi Pak Panji Gumilang, di mana memang Pak Panji Gumilang ini menyanyikan salam Yahudi, lagu kerohanian Kristen yang berbahasa Ibrani. Jadi buat teman-teman sekalian, ini memang yang kita tunggu. Ada suara dari ulama, ada ketegasan ulama menjawab salam mereka ini, meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun ini. Jadi buat teman-teman sekalian, mari kita dengarkan bagaimana Ustadz Abdul Somad mengatakan kalau Pak Panji Gumilang ini adalah antek-antek Yahudi. Alaihim, alaihim, alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Aveno salam alaihim, Aveno salam alaihim. Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom, shalom, shalom alehem. Avenu shalom. Nah gitu ya. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa Panji Gumilang ini antek-antek Yahudi. Nah, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Karena di sini setiap pembahasannya Panji Gumilang pasti ada menyangkut Israel, pasti ada menyangkut Israel. Seolah-olah Al-Quran aja terlalu maju menilai Yahudi ini. Nah, jadi bagi Panji Gumilang ini Yahudi itu nomor 1.
Kemudian akan dibuat juga nanti gereja di Ponpes Al Zaitun ini. Tapi di sini teman-teman, saya ada satu video yang cukup menarik dari kasusnya Panji Gumilang. Mungkin ini bisa membuat Panji Gumilang terjerumus ke dalam penjara. Pemirsa, kasus pencabulan oleh salah satu pimpinan di pondok pesantren di Kabupaten Indramayu terus didalami oleh Polda Jawa Barat. Kasus ini diduga melibatkan sosok Panji Gumilang. Dan juga ada korban serta didampingi oleh kuasa hukumnya. Ada kuasa hukum dari korban ini, Anom Jumaidi. Selamat pagi, Pak Anom. Selamat pagi Mas Arief, selamat pagi Mbak Kamarati. Betul, selamat pagi. Dan juga ada, kami memanggil atau menyapai dengan inisial ya, KT. Ini korban dugaan pelecehan seksual. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Ibu KT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada bentuk ancaman atau mungkin kekerasan bila mana memang Anda melanggar hal tersebut? Saya merasa ditekan, diintimidasi, diancam, dan diminta untuk saya itu melayani sesuai dengan apa yang diinginkan Panji. Di sana bahasanya samina wa atona. 2018 sampai dengan 2020. Artinya sepanjang periode tersebut, mohon maaf, tidak perlu spesifik mungkin, berapa kali Anda mendapatkan kekerasan seksual tersebut atau pelecehan seksual? Tahap awal seminggu bisa 3 kali. Kemudian berlanjut 5 hari sekali, dan kemudian 1 minggu sekali. Dan terakhir bulan Agustus awal 2020 saya masih harus melayani Panji Gumilang. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa saya ingin adanya keadilan untuk saya, keadilan hukum, karena saya merasa dizolimi sebagai pekerja saat itu di pesantren yang pernah juga dilakukan oleh pimpinannya sendiri, yang saya sendiri sekarang merasa trauma karena saya semenjak tinggal di sana bukannya tambah bagus, tambah baik, tapi saya benar-benar tambah rusak. Baik. Di sana tidak mengenal dosa. Karena saya harus melayani, bahkan sampai pernah ada kejadian, bapak saya meninggal. Hari itu saya dalam kondisi menangis dan panik. Saya minta izin. Kemudian pimpinan itu meminta saya datang ke kantor saya yang 2 kilometer dari tempat saya tinggal. Saya datangin karena saya memang butuh izin tanda tangan untuk saya bisa keluar. Saat itu pun saya disuruh dipaksa untuk melayani pimpinan sebelum mengurusi bapak saya meninggal. Baik. Itu yang terjadi. Baik. Jadi Pak Kabit, saya mohon untuk keadilan hukum untuk saya. baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak KT dan juga Pak Anom Jumaidi selaku kuasa hukum. Jadi seperti inilah Panji Gumilang ini, antek-antek Yahudi ini. Nah, jadi dia itu tidak mengenal dosa di Al Zaitun. Di Al Zaitun itu tidak ada dosa. Bahkan sholat aja tidak diwajib di sana. Bagi mau melaksanakan, laksanakan. Bagi mau enggak. Karena itu dianggap jahiliyah. Masih jahiliyah, dianggap masih jahiliyah. Rukun Islam diubah, syahadat diubah, menghapus 500 ayat Al-Quran yang seperti yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Makanya saya heran ketika ada orang mengatakan kita memfitnah Pak Panji Gumilang, padahal beliau sendiri yang mengatakan akan membangun gereja juga di Ponpes Al Zaitun ini. Jadi anak orang Kristen juga belajar di sini, mempelajari agama Kristen, orang Islam pun akan nyantri juga di sini belajar agama Islam. Ini akan dicampur adukkan. Jadi mungkin Yahudi ini tidak sanggup memasuki pemerintahan kita, akhirnya dia memasuki Pak Panji Gumilang ini. Jadi mereka ini akan mendirikan negara Islam Indonesia. Itu kalau nggak mau ngikutin alirannya itu kafir semua. Mereka menganggap kalau kita ini kafir karena nggak mau mengikuti alirannya.
Kalau dari segi pelecehan yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang mungkin bukan hanya sekedar ini aja, mungkin banyak melakukan pelecehan, tapi mereka tidak berani. Para korban ini tidak berani melaporkan ke polisi karena backingan sangat kuat. Bahkan mereka itu kalau naik haji itu bukan ke Mekah, tapi kalau naik haji itu adalah ke Al-Zaitun. Nah, jadi kalau kita bersedekah, berinfak itu, misalnya gaji kita di sana dikasih 2 juta, itu berinfak itu kita sampai 1.300.000 sama sedekahnya itu. Nah, itu wajib bagi mereka itu. Di sinilah mereka terlihat kemewahan, megah. Karena apa? Pekerja di sana diperas semua. Apalagi orang sudah diracunin otaknya masuk ke NII, itu apapun dijual semua itu, dikasihkan ke sana. Nah, jadi jangan heran kalau kemewahannya itu karena terpaksa, karena memeras rakyat kecil, orang-orang kecil masuk di sana, memeras pekerja di sana. Nah, jadi inilah semakin banyak kasusnya akan muncul. Jadi semakin cepatlah Pak Panji Gumilang ini menghadapi proses hukum. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, mungkin dulu tidak terekspos ya ke media, mungkin netizen juga kurang peduli kalau dulu, tapi sekarang saya perhatikan netizen juga sudah peduli dengan kasus ini, sama seperti Sambo. Kalau ini Panji Gumilang ini adalah Sambo versi Islam. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kalau ada kabar terbaru kita akan secepatnya mengabari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.